Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamda wa syukru lahu tawalian wa tatra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ma'budan haqqa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, karena berkat nikmat serta taufiknya pula lah kita dapat dipermudah oleh Allah untuk melaksanakan upacara pada hari Senin ini. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan selalu kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa berada di jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Ikhwati fillah, yaghfirullahu dzunubana. Saudaraku tercinta karena Allah, semoga Allah senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutimma makarimal akhlak." Sungguh aku telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis ini menjelaskan bahwasanya misi dan tujuan Nabi diangkat menjadi seorang Rasul selain untuk mengesahkan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperintahkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Tatkala itu akhlak manusia sangatlah hancur, yang terlebih khusus lagi kaum bangsa Arab, yang mana diceritakan ketika mereka berhaji bahkan dalam keadaan telanjang sebagian mereka, dan mereka suka membunuh, dan juga mereka suka membunuh anak-anak perempuan mereka. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memperbaiki akhlak manusia seluruhnya. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umat beriman semua yang dia beriman kepada Allah, yang dia mengedepankan Al-Quran dan Sunnah, untuk mewajibkan dirinya berakhlak mulia. Di dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Dan bergaullah kepada manusia, bermuamalahlah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Al-aslu fil amri al-wujub. Kaidah dalam usul fiqh mengatakan sumber atau asal dari perintah hukumnya adalah wajib. Maka bagi manusia haruslah, wajiblah baginya untuk menjadi seseorang yang berakhlak manusia, berakhlak mulia. Terlebih lagi penuntut ilmu syar'i yang mereka belajar Al-Quran, belajar sunnah, belajar perkataan-perkataan ulama. Tidak layak baginya bila dia cuma beribadahnya bagus tapi tidak melihat atau menyampingkan aspek akhlak. Karena seseorang apabila berakhlak mulia, niscaya pasti akhlak ibadahnya kepada Allah juga pasti bagus. Karena seorang muslim yang bagus, yang sejati, itu adalah antara hubungan dia dengan Allah bagus, dan juga hubungan antara manusia juga bagus. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menyuruh sebagaimana yang telah banyak manusia lakukan, menyuruh saja tapi tidak melakukan. Nabi SAW juga mencontohkan banyak di dalam hadis-hadisnya akan berbuat akhlak yang bagus. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akhlak yang baik, tata cara BAB. Sebagaimana kata para sebagian sahabat,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna kulla syai'in hatta al-qiraah. Bahkan Nabi SAW senantiasa mengajarkan kita segala hal sampai adab BAB. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diceritakan di dalam suatu riwayat yang dari Aisyah radhiyallahu anhu, kana khuluquhul Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlaknya Al-Quran. Wajib bagi penuntut ilmu syar'i berakhlak mulia. Tidak hanya bagus ibadahnya kepada Allah, kepintaran bisa dicari dengan seiringnya waktu. Tapi akhlak itu harus butuh keistiqomahan sampai dia meninggal kelak, baru dikatakan memiliki akhlak yang mulia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menjamin bagi orang yang memiliki akhlak mulia surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana zaimun fi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Saya menjamin bagi orang yang akhlaknya mulia, dia diberikan rumah di surga yang tertinggi. Di sini menjelaskan bukan surga yang biasa di pinggiran surga, bukan, tapi surga yang paling tertinggi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamin, dan jaminan Nabi itu pasti akan terrealisasi. Oleh karena itu haruslah, dan bahkan sebagian ulama mengatakan mengenai tentang hadis ini, laukanat hadhil faidah lil akhlaq hadhihi faqat lakafa. Kata para ulama, kalaulah keutamaan daripada keutamaan akhlak cuma hadis ini saja, maka itu akan cukup. Karena tujuan seseorang yaitu adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan juga surganya. Maka apabila seseorang telah memiliki akhlak yang bagus dan juga beribadah yang bagus, tidak usah muluk-muluk, kerjakan yang wajib dan juga berakhlak yang bagus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin bagi orang tersebut surga, di surga yang paling tertinggi, bukan surga yang ecek-ecek. Maka bagi para penuntut ilmu haruslah beradab, berakhlak, baik sesama temannya, baik kepada pegawai-pegawai yang ada di sekitar intan ilmu, atau terlebih lagi kepada guru-gurunya. Bahkan ketika dia pulang dari pesantren, juga paling utama yaitu beradab kepada kedua orang tuanya. Jikalau kalian tidak ada orang tua kalian, kalian tidak akan pernah ada di dunia ini. Maka beradablah dimanapun kita berada. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.